Selamat malam teman-teman. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena pada malam hari ini kembali kita bisa beribadah bersama. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian, segala puji syukur. Mari teman-teman kita sama-sama menaikkan doa syukur kita karena Tuhan sudah memelihara kita, menolong, dan memberi kita kesempatan untuk beribadah. Melalui rekaman ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih ya Bapa, kalau pada malam hari ini kami bisa beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Ya Bapa, berkati ibadah kami ya Bapa, agar ibadah ini menjadi berkenan untukmu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kembali kita naikkan pujian, hari ini kurasa bahagia. Ada sukacita di dalam hidup kita karena kita bisa berkumpul bersama, bersahabat di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian firman-Mu, pelita bagi kakiku. Hai guys, berjumpa lagi dengan Lose di sini. Baik, kita akan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami bersyukur biarlah di waktu-waktu seperti ini, waktu yang singkat ini, kami juga boleh dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Dan mampukan hamba-Mu juga di dalam menguraikannya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik. Tema pada malam hari ini Mission Possible, bukan Mission Impossible ya, Mission Possible. Dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Baik, kalian bisa membuka Alkitab kalian. Soalnya kalau seandainya kalian nonton di HP, tidak mungkin kalian bisa buka Alkitab di HP ya. Buka Alkitab kalian, Matius 5 ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita bukan secara kebetulan atau tidak sengaja Dia menciptakan. Namun memang Tuhan menciptakan kita karena ada satu misi yang ingin Tuhan inginkan, yaitu menjadi garam terang dan menjadi garam dan menjadi terang bagi dunia ini. Jadi kita diciptakan bukan hanya sekedar untuk hidup, ya. Ala kadarnya kita sudah secara kebetulan kita hidup. Nah, coba kita memperhatikan ikan di dalam kolam atau di akuarium, ya. Pertanyaannya, untuk apa ikan itu hidup? Mondar-mandir, berenang ke sana kemari, baru dalam waktu tertentu dia pada akhirnya mati. Nah, tapi kalau kita renungkan, kehidupan kita sebenarnya tidak beda dengan ikan. Bangun,
makan, sekolah, main, olahraga, belajar, tidur. Itu terus. Sampai ya di masa tertentu variasinya kita kuliah, kita bekerja dan menikah. Dan setelah itu kita juga meninggal. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, teks ini merupakan satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit yang juga Tuhan Yesus langsung menyebutkan para murid dan juga pendengar pada waktu itu memberikan satu identitas bagi para pendengarnya bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Tuhan Yesus bukan tanpa maksud memberikan satu metafora garam dan terang di sini. Coba kita melihat dulu fungsi garam, ya, fungsi garam. Fungsi garam itu yang jelas pada masa itu adalah sebagai bahan pengawet, ya. Dan juga kita tahu kalau ikan asin ya diasinkan oleh asinkan pakai garam luar biasa itu akhirnya bisa bertahan lama. Nah, coba kalian melihat juga makanan. Kalau seandainya tidak ada garam tawar ya teman-teman ya, itu fungsi garam. Sampai ada satu istilah bagai sayur tanpa garam. Ya, jadi garam itu sangat penting di dalam masakan begitu ya. Nah, garam juga mengandung natrium yang sangat tinggi sehingga ini kalau melihat dari kesehatan ini sangat baik bagi orang yang mempunyai tekanan darah rendah. Bukan yang tinggi ya. Kalau tinggi malah bahaya. Jadi sangat menolong natrium yang tinggi ini untuk orang-orang penderita darah rendah. Ada juga yang bilang fungsi garam juga untuk penyembuh luka dan anti radang. Ada juga yang mengatakan juga garam juga untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Banyak sekali orang yang pada akhirnya merasakan fungsi garam yang begitu banyak. Nah, berikutnya kita melihat di sini fungsi terang. Kalau fungsi terang sudah jelas, sangat banyak sekali. Ya, Loso memberikan sedikit saja. Coba umpamanya kita lagi belajar, tiba-tiba mati lampu. Waduh, susah ya. Jadi pada akhirnya dengan terang itu kita bisa belajar. Dengan terang juga kita pada akhirnya tidak tersesat. Akhirnya kita bisa mengetahui jalan yang sebenarnya. Dengan terang juga kita akhirnya bisa melakukan banyak hal. Kita bisa membedakan mana yang kita ingin pilah-pilah dengan terang itu. Ya. Lampu mercusuar yang di pinggir lautan, ya di Indonesia ini ada beberapa saja titik ada lampu mercusuar yang fungsinya juga dia mengamati dan juga menyorot beberapa batu-batu karang dan bebatuan sehingga kapal-kapal itu tidak melewati daerah itu. Sehingga kapal-kapal itu bisa melihat dengan lampu mercusuar yang begitu terang, mereka tahu oh ini daerah bebatuan, ini daerah yang dangkal dan ini yang dalam sekali. Dengan terang kita bisa melakukan banyak hal. Nah, sekarang kita melihat di sini Tuhan Yesus dua hal ini jadi memang banyak sekali kegunaannya. Jadi menjadi garam dan menjadi terang pada akhirnya itu adalah satu gambaran yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan orang percaya. Paling tidak dengan begitu dia ada kegunaan. Kalau seandainya kita pada akhirnya menjadi garam dan terang, paling tidak kita berguna. Kita berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, bagi keluarga, bagi teman, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Berdampaknya yang baik, bukan berdampak yang tidak baik di sini. Perhatikan di sini tadi yang lo lihat fungsi daripada garam, fungsi daripada terang. Ini hal-hal yang sangat baik. Sehingga kalian pun kalau seandainya menjadi garam dan terang, kalian berfungsi secara baik. Dan ini pada akhirnya kita melihat kita berdampak dan memberikan satu contoh yang baik kepada lingkungan dan memberikan satu kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan memberikan dampak yang negatif. Kita perhatikan di sini juga pulpen. Ya, kalau pulpen sekali dia tidak berguna dan sudah tidak aktif lagi dan sudah tidak nyata lagi tulisannya, dibuang.
Ya. Bayangkan kalau seandainya hidup kita sudah tidak nyata lagi dan sudah tidak terlihat lagi dan tidak berguna, dibuang. Sedih, teman-teman. Ya. Jadi tantangannya melalui renungan singkat pada malam hari ini, bahwa Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalian adalah garam dan terang. Kalian harus berguna. Kalian harus berdampak yang baik bagi orang di sekitar kalian. Menjadi satu evaluasi bagi kalian. Selama ini, saya apakah berguna dan berdampak yang baik bagi orang di sekitar kita? Kalau seandainya kita tidak berguna dan kita tidak memberikan dampak yang baik dan malah memberikan dampak yang negatif, ini menjadi satu perenungan bagi kita, biarlah sungguh Tuhan mengubahkan kita. Misi inilah yang menjadi satu tantangan bagi kita. Misi yang mungkin, yang pasti bisa terjadi. Yang kita tahu bahwa misi ini menjadi satu target kita. Menjadi misi kita setiap hari. Untuk kita bisa berdampak, untuk kita bisa memberikan pengaruh yang baik untuk lingkungan kita. Biarlah firman Tuhan ini yang sudah kita dengar menjadi satu challenge bagi kita untuk kita boleh sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan yang betul-betul berdampak, berpengaruh yang baik bagi orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan renungan pada malam hari ini. Biarlah kami ingin firman Tuhan ini boleh sungguh memberkati kami, memberikan tantangan bagi kami untuk kami boleh sungguh-sungguh berdampak, memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu selanjutnya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Dan Lause ingin memberikan satu informasi bagi kita semua, bahwa setelah prank ini kita akan melakukan IG Live. Jadi Lause mengajak untuk teman-teman untuk bisa bergabung bersama-sama di IG Live Korem GKY Balikpapan. Jadi kalau seandainya kalian belum follow, kalian kalau bisa follow untuk IG-nya Korem GKY Balikpapan. Nah, kalau kalian belum join, kalian tidak akan mungkin bisa chatting dan sharing dan bahkan juga membagi pokok doa di dalam IG Live nanti. Jadi nanti setelah prank ini, kalian bisa bergabung bersama di dalam IG Live. Lause akan mengumumkan juga bahwa kita juga akan rencananya nanti tanggal 26 Sabtu, ya. Ingat di sini, hari Sabtu tanggal 26 September ini, Lause akan membagikan link, kita akan jimit bersama-sama di jam 7 malam, ya. Ini di Sabtu terakhir. Jadi rencana teman-teman pengurus kemarin rindu kita tetap ada pertemuan melalui jimit. Nah, Lause berharap nanti kalau bisa kita pertemuan dulu sama-sama. Nanti yang cewek dengan Lause Desi, yang cowok dengan Lause sendiri, ya. Jadi nanti ingat, tanggal 26 hari Sabtu kita akan bersama-sama pertemuan melalui jimit. Nah, Lause ingin kalian bisa tahu link jimit hanya melalui grup Line. Kalau kalian belum bergabung bersama-sama di grup Line, Lause akan susah untuk bisa mengajak kalian untuk bertemu. Nah, Lause berharap kalian bisa masuk di grup Line kalau seandainya kalian sudah ada masuk di dalam persekutuan remaja ini. Dan Lause ingin supaya kalian bisa ngobrol-ngobrol dan kita bisa berdoa bersama-sama. Oleh karena itu, karena memang melalui IG Live, Lause bisa tahu kalau kalian bergabung atau tidak, ada respon atau tidak. Melalui Jimit lebih lagi, Lause bisa tahu bagaimana kalian mempunyai respon untuk itu, dan juga bisa ngobrol-ngobrol, dan bahkan mungkin bisa melihat wajah kalian kalau seandainya kalian tidak tutup videonya. Nah, Lause ingin supaya waktu-waktu ini kalian bisa perhatikan. Karena kalau melalui prank di YouTube yang ada, kalian bisa tahan dulu dan kalian bisa menyusul. Tetapi kalau melalui IG Live dan Jimit, itu sudah ada waktunya. Kalian nggak bisa menyusul.
kalian harus bertemu di waktu yang saat itu juga. Nah, ini sebagai satu informasi untuk kita. Baik, nanti Losa akan informasikan lagi melalui warta-warta dan bahkan melalui recording singkat yang nanti Losa akan share di grup lain kalian dan bahkan di sahabat GKY. Baik, itu saja. Kita akan berdoa dulu untuk kita semua di masa ini, biarlah sungguh Tuhan tolong. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami bisa bersekutu bersama-sama malam hari ini. Dan kami tetap menyerahkan kesehatan kami semua, keluarga kami, saudara-saudara kami, agar sungguh Tuhan memberkati. Di dalam masa-masa ini kami harus daring dan kami harus beradaptasi dengan sistem ini dan cara ini. Biarlah sungguh Tuhan kiranya tetap menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk gereja kami yang terus menyiapkan pelayanan ini, sehingga kami tetap bisa terkonek dengan Tuhan. Kami bisa terkonek di dalam persekutuan bersama teman-teman seiman. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga khusus untuk gereja, nanti tanggal 4 Oktober ini juga kami akan melakukan live streaming dan juga perjamuan kudus. Segala sesuatu yang dipersiapkan pun kami serahkan di dalam tangan Tuhan, agar Tuhan turut campur tangan dan semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita angkat pujian ini, refnya saja. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Baik, sampai di sini persekutuan pray. Sampai bertemu kembali untuk minggu depan dalam persekutuan yang berbeda. Tuhan Yesus memberkati.